mengenai masalah nafkah, ya artinya itulah yang kami harapkan, artinya bahwa S tidak perlu lagi mempersoalkan mengenai masalah siapa yang menafkahi anaknya. Itu kan anak mereka berdua, ya bukan hanya anak Ruben, tapi anak mereka berdua. Jadi kalau misalnya kemudian kemarin-kemarin itu Ruben memberikannya begitu besar, begitu leluasa, apapun diberikan, sampai ratusan juta. Lalu beberapa bulan ini Ruben mungkin ada sedikit perasaan tidak enak, ngambek, atau situasi-situasi yang mungkin hanya Ruben yang memahaminya. Kemudian biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak itu harus ditanggulangi oleh ibunya. Itu kan saya rasa suatu hal yang normal. Di mana nggak normalnya di sini? Itu bukan membuat kita harus menjadi pahlawan, tidak. Kalau misalnya orang yang menafkahi anaknya beberapa bulan sudah jadi pahlawan, lalu bagaimana seorang ayah yang menafkahi anaknya bertahun-tahun? Jadi artinya marilah kita bersikap bijak. Ya konteksnya bukan di situ. Ya, jadi lucu kalau misalnya kemudian ini menjadi sesuatu yang dianggap besar. Ya, tidak mempersoalkan nafkah misalnya, tapi ada saya nggak tahu, tapi ini saya dikirim oleh klien saya, ada hal-hal yang seperti ini misalnya, ya seperti ini misalnya, ya kemarin saya sudah tunjukkan nih, ya apakah ini medianya yang salah atau memang medianya benar mengutipnya, orang yang memberikan beritanya yang salah. Dikatakan Sarwenda belak-belakan, Ruben Onsu tak bayar sekolah anak pasca cerai, ini dia. Jadi kalau tidak mempersoalkan, seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak boleh muncul di media. Ya, tidak boleh muncul. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini muncul terus, nggak sejalan dong. Artinya apa yang dikatakan tidak mempersoalkan, tapi kemudian kita bikin hal yang seperti ini yang mencabik-cabik harga diri Ruben, ya, seolah-olah diabaikan itu yang 225 juta per bulan, ya, termasuk uang makan apa lagi, uang makan dogi juga ada di situ, nggak di istilah, ya, kantong sampah itu. Jadi maksudnya jangan. Saya mau tanya itu sejak kapan S menghubungi Ruben, dibilang hubungi pengacara saya dan dalam konteks apa? Karena saya tidak pernah, Ruben tidak pernah, saya nggak pernah tahu tuh tiap bulan Ruben ketika S minta uang belanja dan nafkah 225 juta, nggak ada tuh melalui saya. Nggak ada. Langsung mereka ngomong-ngomongnya. Nggak ada melalui saya. Jadi yang bagian mana nih konteksnya ada kata-kata hubungi pengacara saya? Kalau dalam konteks Akte 39, ya wajar lah. Buktinya bertahun-tahun S punya kendala nggak untuk meminta uang bulanan? Yang kemarin saya beberkan 225 juta, 200 juta, ada nggak kendala? Langsung nggak dia? Langsung. Disuruh lewat pengacara nggak? Enggak. Jadi dalam konteks apa? Jadi jangan digeneralisasi semuanya. Ini pasti semuanya hukumnya adalah sebab dan akibat. Ya, jadi jangan bilang, oh, soalnya mau hubungi Ruben disuruh hubungi pengacaranya. Loh, dalam konteks apa? Apakah dari awal S minta nafkah suruh hubungin saya? Enggak tuh. Saya nggak tahu. Setelah ada masalah ini baru saya tahu, oh ternyata Ruben tertib nih. Kasih uang bulanannya 200 sekian juta sampai uang kantong plastik 9 juta dibayari Ruben. Plastik sampah. Nggak melalui saya. Ini dalam konteks apa ini? Kan begitu. Jadi jangan digeneralisasi. Ini apa nih? Ini ngomongin tentang komplain 75 juta, Pak. Apa? Cuma dikirim 75 juta. Untuk apa? Untuk biayanya. Yang setelah yang 200 itu ya? Iya, jadi dia komplain gagal cuma 75 juta. Nah, jadi ini chat komplain dari S. Jadi kan ada peristiwa ya, ada peristiwa yang kita buktikan transferan per bulan itu kan 225, 197, 187 ada ya. Rinciannya. Nah, jadi karena Ruben minta rincian penggunaan nggak diberikan, kartu kredit di luar yang dikasih itu juga tidak ada rinciannya. Akhirnya Ruben hanya membayar hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Uang sekolah sama uang les yang nilainya 75 juta. Nah, 75 juta S komplain. Kok cuma 75 juta gitu loh.
Ini nggak melalui pengacara ya. Jadi kalau dibilang Ruben apa-apa ngomong suruh pengacara yang ngomong, ini nggak. Ini saya nggak tahu nih. Baru sekarang saya tahu nih. Dan masih ditambah lagi tuh Pak bawahnya. Ya, ketika ada komplain kok cuma 75 juta, Ruben masih tambahin lagi 45 juta lagi di bawah. Uang les juga sama. Jadi akhirnya 75 tambah 45 120 130. Ya. Nah, itu dia. Tapi ketemu anak juga belum. Tapi ketemu, kalau ditanya mengenai masalah anak kapan ketemunya nggak juga ada jelasnya. Ya jadi inilah yang membuat akhirnya Ruben, aduh, kenapa kok saya jadi malahan terus melaksanakan kewajiban, bahkan melampaui apa yang seharusnya, tapi hak nggak diberikan, kan begitu.